Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Ya Alhamdulillah, ya kenapa agak semangat hari ini? Ya jelaslah semangat. Karena saya lihat perkembangan P-Network semakin hari semakin baik. Walaupun ya banyak badai menghantam, gelombang itu tiada henti. Menghantam tentang P-Network. Dan ini bukan sebuah masalah. Kenapa saya katakan demikian? Akhir-akhir ini arah menuju P-Network menjadi kenyataan itu sudah mulai terlihat gitu. Ya. Banyak orang yang memalsukan akun. Kemudian banyak orang yang memalsukan aplikasi. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain, tidak bukan hanya menyerok koin-koin daripada pioner dimanapun berada. Ini perlu kita waspadain. Ya. Bahkan ada yang berani-berani membuat sebuah akun siap menerima penjualan koin Pi, ya, tapi harga dia yang menentukan gitu. Jadi dari sini ya kita bisa melihat bahwasanya koin itu memang berharga, koin Pi kita. Tetapi banyak orang yang nggak yakin, banyak orang yang nyatakan halu. Setelah dia bilang halu, dia buat konten baru lagi, siap membeli koin Pi. Ini kan permainan lama, ya. Biarkanlah mereka berbuat seperti itu, tapi teman-teman pioner perlu waspada, perlu hati-hati. Karena koin Pi kita sangat berharga. Ya, jangankan mereka membuat aplikasi, ya, akun daripada Nicholas Kokalis pun dipalsukan orang. Dan akhirnya Nicholas Kokalis mengambil langkah-langkah, dia membuat akun khusus di Twitter. Jadi dia mengatakan bahwasanya sumber-sumber informasi hanya datang dari akunnya sendiri. Jadi banyak orang membuat akun yang tidak resmi, fotonya foto Nicholas. Fotonya foto orang-orang Kortim yang menyatakan bla 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 yang macem lah intinya. Tujuannya ingin menjatuhkan koin Pi supaya orang mau menjual dengan harga yang murah. Ya, ini coba ikutin perkembangan di mana-mana. Perkembangan di Cina, di Vietnam, di Kamboja, ini semakin banyak toko-toko yang dibuka gitu. Jadi ini perlu juga menjadi perhatian bagi kita. Semakin koin Pi dilarang, semakin koin Pi itu akan berkembang. Ya, ini kelihatan kenyataan. Jadi kemarin itu, OJK menyatakan bahwasanya koin P-Network di Indonesia dilarang. Tidak memiliki izin. Bagaimana mau memiliki izin? Kita ngajukan juga belum. Mainnet terbuka belum ada. Bagaimana mengurus izinnya kalau ini belum mainnet terbuka? Jadi banyak hal-hal ya yang betul-betul perhatian orang sama P-Network itu luar biasa. Dulu P-Network itu kita tawarkan sama orang nggak mau ikut. Semua menolak. Itu scam, itu bohong, itu nggak benar. Ya iya, biarkan saja mereka. Tapi saya pribadi tidak akan pernah berhenti untuk mengelik petir. Kenapa? Sampai saat ini saya masih yakin perkembangan P-Network dan nanti akan menjadi uang nyata. Ya. Kenapa? Perkembangan P-Network yang saya ikuti dari awal, lebih kurang hampir 1 tahun saya mengikuti perkembangan-perkembangan, bukan saja daripada penggalian petirnya, tetapi perkembangan di luar tentang perputaran koin-koin kripto yang ada. Yang tadinya urutan kita urutan bawah yang tidak dianggap, sekarang mulai dilirik orang. Orang mulai berpikir bagaimana caranya mau menjadi anggota P-Network. Kalau tidak diundang, tidak referral, mereka nggak bisa jadi. Dulu para pioner ingin mengajak teman-teman ikut di bawahnya referralnya. Ya. Semua nggak mau. Sekarang orang-orang yang di luar kepingin masuk. Tapi ada juga teman-teman kita yang mulai ya dalam arti kata membuat perhitungan. Jika Anda ingin menjadi seorang pioner, boleh harganya sekian, nanti saya buat undangannya untuk referralnya. Jadi kalau dulu gratis, sekarang ada beberapa orang, teman-teman kita ya, yang ingin jika kita bergabung kepada dia menjadi referralnya, bayar. Ada yang minta sekian juta dan lain sebagainya. Saya tetap komit dan saya tetap percaya P-Network ini akan berharga nantinya. Melihat perkembangan situasi mulai dari Twitter, kemudian di Instagram, di Facebook, dan di WhatsApp, perkembangan ini untuk P-Network ini sangat-sangat luar biasa. Twitter, kalau orang berbicara tentang kripto ini mungkin ada ribuan, tetapi yang mendominasi kegiatan yang ada di Twitter itu 10 besar ya, diantaranya P-Network. Yang tadinya P-Network tidak diperhitungkan, sekarang mulai diperhitungkan. Twitter daripada Nicholas Kokalis, pengikutnya 1.600.000 lebih. Jadi ini nggak main-main, ini serius, ya, langkah demi langkah. Terus berjalan menunjukkan P-Network itu
akan memimpin kripto-kripto yang lain. Mudah-mudahan insya Allah itu akan terjadi. Kemudian banyak teman-teman menyatakan, KYC aja belum, bagaimana mau kami bisa ikutin, bagaimana mau barter dan lain sebagainya. Yang namanya KYC semua akan dapat bagian. Tinggal hanya menunggu saja. Jika sudah dicoba KYC berulang-ulang tidak dapat, kemungkinan handphone Anda bermasalah. Jadi jangan menyalahkan dulu daripada core team. Coba cek dulu kemampuan handphone kita siap nggak mengadopsi aplikasi-aplikasi lainnya untuk membuat kita KYC. Jadi banyak orang gagal KYC karena permasalahan perangkat daripada handphonenya. Yakin dan percaya ke depan Pay Network akan berjaya. Orang mau katakan apapun itu terserah mereka. Sepanjang kita tidak merugikan mereka. Apakah mereka rugi karena kita? Kita berbicara Pay Network, mereka bilang halu, orang bilang scam, dan lain sebagainya. Itu urusan mereka. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman pioner dimanapun berada. Semangat tidak boleh kendor, maju terus, yakin dan percaya. Koin Pi kita berharga. Buktinya banyak orang berani beli koin Pi kita. Ya, orang mau bilang apa, terserah. Tapi kalau saya tetap sekali Pay Network, tetap Pay Network. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.